Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Salam sejahtera dan selamat pagi bagimu saudaraku. Kembali kita merenungan pagi hari ini saudara-saudaraku. Inilah hari baru, hari pertama di minggu ini. Kiranya kasih karunia yang dari Allah Bapa, Anaknya Tuhan kita Yesus Kristus dan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, sebelum kita beranjak melakukan aktivitas kita di hari ini, saudaraku, mari kita dengarkan sapaan firman Tuhan kepada kita. Titus 3 ayat 5. Pada waktu itu, Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian, saudara-saudaraku, ada satu kepastian bagi kita saudara-saudaraku bahwa saudara dan saya sudah dan telah diselamatkan oleh Tuhan. Tentu semua memiliki obsesi yang sama, supaya di dalam kehidupan ini kita memperoleh keselamatan. Setiap orang selalu mendambakan hidupnya selamat. Selamat dari apa? Selamat dari semua peristiwa-peristiwa yang kita hadapi. Katakanlah, orang yang sedang bekerja selamat. Orang yang beraktivitas selamat. Orang yang mengadakan perjalanan selamat. Orang yang melakukan banyak tugas-tugas, apakah di kantor, apakah di dalam bisnisnya, selamat. Tentu selamat itu menjadi obsesi kita semua. Tetapi satu hal, keselamatan saudara-saudaraku, kalau kita menginginkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan secara sekular, namun lebih dari itu, kita membutuhkan keselamatan dalam kerajaan surga, dan itu sudah kita terima dari Tuhan. Itu sudah ada, dilakukan oleh Kristus Yesus kepada kita, sehingga ini menjadi kepastian. Saya sudah diselamatkan, saudara sudah mendapat keselamatan yang dari Tuhan. Dan selanjutnya, saudara-saudara, keselamatan itu bukan karena kekuatan dan pekerjaan yang kita lakukan, bukan karena perbuatan yang kita lakukan. Konsepsi dari keselamatan hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena Kristus. Itulah keselamatan yang kita terima, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Kenapa, saudara-saudaraku? Bila perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan menjadi salah satu tol ukur dari keselamatan, saudara-saudaraku, di sana kita akan tergoda untuk menjadikan diri kita menjadi pribadi-pribadi yang sombong dan pribadi-pribadi yang hanya melihat kekuatannya sendiri. Padahal tidak satupun kekuatan yang dapat menyelamatkan kita selain daripada kekuatan dari Tuhan itu. Itulah yang menjadi pokok iman kita, menjadi dasar iman kesaksian kita di dalam kehidupan ini sebagai orang yang percaya, saudara-saudaraku. Dan selanjutnya, saudara-saudaraku, bahwa sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan orang yang diselamatkan, dia harus melakukan sebuah pembaharuan di dalam kehidupan. Artinya, dia tidak menetap, tetapi dia harus mengembang. Mengembang dalam arti apa? Mengembang dalam arti melakukan inovasi-inovasi iman, kreativitas-kreativitas yang mendatangkan keselamatan, kebaikan, kedamaian di tengah-tengah kehidupan setiap hari. Di sanalah kita terpanggil, saudara-saudaraku, orang yang diselamatkan. Sehingga keselamatan itu tidak bersifat egois, tetapi keselamatan itu, saudara-saudara, bersifat universal. Saya diselamatkan, tentu ada misi yang harus saya lakukan. Misi yang saya lakukan itu adalah inovasi-inovasi dari iman saya untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan kepada sesama saya, kepada lingkungan saya, keluarga saya, kepada teman-teman saya. Di sana kita akan melakukan karya keselamatan Tuhan itu, saudara-saudaraku. Jadi bukan hanya kita menjadi penerima, tetapi justru kita menjadi subjek dari keselamatan itu terhadap sesama kita melalui apa yang Tuhan kehendaki, yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan ini, saudara-saudaraku. Jangan satu orang pun, jangan ada seorang pun
yang membanggakan dirinya karena perbuatan-perbuatan baik yang dia lakukan. Tetapi perbuatan baik yang kita lakukan justru karena kita sudah diselamatkan. Jangan ada orang yang mengatakan perbuatan baik inilah yang menjadi dasar saya untuk memperoleh keselamatan. Oh bukan, saudara-saudaraku. Jadi bagaimana kita sesungguhnya dalam hal melakukan kebaikan, perbuatan-perbuatan baik? Dasarnya saudaraku sangat simpel dalam iman Kristiani. Jadi karena saya sudah diselamatkan, maka saya akan melakukan perbuatan yang baik. Bukan karena saya melakukan perbuatan baik sehingga saya diselamatkan. Bukan seperti itu, saudara-saudaraku. Tetapi sesungguhnya setiap orang yang melakukan perbuatan-perbuatan baik dan harus melakukan perbuatan-perbuatan baik karena dia sudah memperoleh keselamatan kepada Tuhan. Sehingga apa, saudara-saudaraku? Jangan pernah jemu-jemu melakukan kebaikan. Karena perbuatan-perbuatan orang-orang yang melakukan perbuatan baik itulah tanda ciri dari orang yang sudah memperoleh keselamatan dari Tuhan. Saudara-saudaraku, biarlah kehidupan kita di dalam iman percaya selalu berkarya dan kaya di dalam perbuatan-perbuatan baik. Di dalam kemurahan hati, di dalam tindakan peduli terhadap sesama, di dalam cinta kasih terhadap sesama, di dalam membangun kedamaian di antara kehidupan kita bersama. Sehingga kita sama-sama berjalan sekarang untuk membaharui kehidupan ini kepada kehendak apa yang Tuhan kehendaki, saudara-saudaraku. Tuhan menghendaki supaya bumi kita ini damai. Tuhan menghendaki supaya kita hidup rukun. Rukun di tengah-tengah keluarga, rukun dengan sekitar kita, dan rukun dengan semua orang, saudara-saudaraku. Jadikan dirimu sebagai sahabat bagi semua orang. Itu orang yang diselamatkan. Dan dalam kehidupan ini, apakah pekerjaan kita adalah seorang pedagang, pengusaha, atau seorang penguasa, baik sebagai pegawai kantoran, pegawai swasta, saudara-saudaraku, yakinkan dirimu bahwa saudara sudah menerima keselamatan daripada Tuhan. Dan oleh karena itu, marilah kaya melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada semua orang. Marilah membangun kepedulian terhadap semua orang. Jangan bersikap egois, saudara-saudaraku. Jangan hanya mementingkan diri saudara-saudaraku. Karena Kristus tidak mengajarkan seperti itu, tetapi Kristus supaya kita peduli dalam kehidupan ini. Terimalah keselamatan dan mari kerjakanlah keselamatanmu di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu. Terima kasih ya Tuhan atas firman yang menyapa kami. Engkaulah keselamatan kami. Dan itu sudah kami peroleh di dalam Yesus Kristus yang berkaya. Keselamatan bukan karena perbuatan baik yang kami lakukan, tetapi kami melakukan perbuatan baik itu karena kami sudah menerima keselamatan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah kami semuanya di dalam melakukan aktivitas kami. Seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Dan biarlah kami mengerjakan keselamatan kami di dalam takut dan gentar kepada Tuhan. Terima kasih ya Allah. Terpujilah namamu kekal sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus memberkati saudaraku sekalian. Amin. Saudaraku, mari bekerjalah, lakukanlah aktivitasmu di dalam takut akan Tuhan. Tuhan adalah keselamatan kita.